Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Rusmalina, SPDGR dari TK Permata Bunda, Kabupaten Lampung Selatan, calon guru penggerak angkatan 9. Saya di sini bersama rekan-rekan saya, yang mana di sini kami akan menampilkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching sebagai supervisi akademik. Berikut ini teman saya yang pertama, yaitu saya Sri Utami dari SD Negeri 3 Bumi Restu, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan. Selanjutnya, saya Anita Yulaifi dari SMKN Negeri 1 Seragi, Kecamatan Seragi, Kabupaten Lampung Selatan. Baik, terima kasih perkenalan kami. Berikut ini kami tampilkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching sebagai supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, Bu Sri. Selamat siang, Bu Anita. Hari ini kita bertemu secara online untuk mengadakan perekaman tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 ya Bu ya, tentang supervisi untuk akademik, di mana di sini saya sebagai supervisor dan Bu Sri Utami sebagai coaching dan Bu Rusmalina sebagai coaching. Mudah-mudahan kita bisa melakukan dengan baik dan lancar ya Bu ya. Amin. Sebelum Ibu melakukan coaching terhadap atau terhadap Bu Rusmalina nanti, di sini saya sebagai supervisor akan mengobservasi kegiatan Ibu. Di sini yang saya observasi itu adalah tentang proses nanti Ibu melakukan coaching, apakah sudah sesuai dengan alur tirta ataukah sesuai dengan tujuan-tujuan dari kegiatan coaching tersebut. Nah, sebelum Ibu melakukan coaching, bolehkah saya bertanya beberapa hal kepada Ibu sebelumnya? Silakan, Bu. Oke, boleh ya Bu ya. Di sini yang pertama saya akan tanyakan, kompetensi apa yang akan dikembangkan dalam proses coaching nanti, Bu? Dalam proses coaching nanti saya ingin mengembangkan yaitu tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Oke, kemudian jadi secara spesifik Ibu nanti akan melakukan coaching dengan mengutamakan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu. Oke, kemudian di sini apa harapan dari Bu Sri dalam proses coaching nanti ini, Bu? Harapan saya tentunya dalam pelaksanaan coaching nanti pertama dapat berjalan dengan baik, kemudian apa yang menjadi kompetensi dari masing-masing kita semakin kita tingkatkan lagi, khususnya untuk diri saya sendiri tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot tadi. Oke, baik. Oke ya, itu saja dulu pertanyaan-pertanyaan dari saya. Silahkan dimulai proses coachingnya dengan Bu Rusmalina. Di sini saya tetap akan menghidupkan kamera untuk melihat prosesnya ya Ibu ya. Baik Bu, terima kasih banyak. Halo, selamat siang Bu Rusmalina. Selamat siang Bu Sri. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana kabar Ibu? Sehat dan bahagia tentunya. Alhamdulillah. Ya. Ben ini ya, kita berhadapan melalui
apa daring. Ada permasalahan apa kira-kira Bu Rus yang bisa diceritakan atau bisa dibagi? Iya Bu. Oke. Jadi sesuai tadi yang sudah saya sampaikan di chat gitu ya Bu ya, bahwa saya sedikit ada permasalahan seperti itu di sekolah saya. Jadi begini Bu, di sekolah saya itu tentunya di TK Permata Bunda ya Bu ya, yang namanya pendidikan anak usia dini itu sangat melibatkan sekali peran orang tua atau wali murid seperti itu, agar berjalannya suatu program ataupun kegiatan-kegiatan. Iya. Nah, di sini yang kami alami di sekolah seperti itu, kurangnya kolaborasi antara orang tua dalam mendukung program-program atau kegiatan yang akan dilaksanakan di sekolah. Jadi sehingga saya sendiri selaku wali murid, wali kelas gitu ya, merasa galau gitu ya, gimana ya kok wali muridnya itu nggak bisa berkolaborasi gitu ya. Terkesan mereka pasti semua orang itu kan punya pendapat gitu ya, tapi kan di sini harusnya kita menemukan titik temu dari suatu permasalahan itu supaya kita bisa berjalan sama-sama. Tapi yang kami alami sendiri di sini malah justru seperti ketika di forum gitu ya, kita melaksanakan kegiatan gitu, kayaknya setuju-setuju aja gitu ya. Tapi ketika terdengar di luar forum gitu ya, mereka tuh terkesan nggak setuju atau bahkan seperti ada kelompok-kelompok atau kubu-kubu di mana kelompok ini atau kubu ini setuju dan kelompok yang satunya lagi tidak setuju, sehingga itu menjadi suatu masalah buat kami. Jadi di sini saya mohon masukan dari Bu Sri gitu ya, supaya saya menemukan solusi gimana sih menghadapi wali-wali yang seperti ini. Berarti dari kejadian yang sudah Ibu ceritakan tentang wali murid dari TK Ibu, sistem blok lah ya, bisa dikatakan mereka itu kalau di depan iya, sedangkan di belakang mulai protes seperti itu. Apakah sudah diidentifikasi apa yang menjadi permasalahan adanya kelompok-kelompok dari wali murid tersebut Bu? Ada yang umpamanya kalau ada usulan ada yang setuju, kemudian ada yang tidak, dan kemudian kalau setuju di belakangnya sudah berbeda lagi. Apakah sudah ada identifikasi awal mengapa bisa terjadi hal itu? Baik Bu, sebenarnya sudah ada ya Bu identifikasi tersebut. Yang pertama mungkin jenis kegiatan yang emang kami programkan seperti itu ya. Jenis kegiatan yang kami programkan itu terutama itu ramah anak tentunya, yang dimana program itu benar-benar sesuai kebutuhan anak ya. Jadi bagaimana mengembangkan anak, bagaimana itu sangat berpengaruh atas proses pendidikan anak tersebut gitu ya. Jadi program-program yang memang kami programkan itu kami usahakan sesuai seperti itu. Dan memang dalam melaksanakan program ini kami terkadang mengadakannya di luar seperti itu ya. Seperti bisa dikatakan sebagai contohnya adalah studi wisata gitu ya. Jadi kami melaksanakan kunjungan gitu ya. Sebagai contoh di sini kami melaksanakan kunjungan di TVRI seperti itu ya. Jadi anak-anak itu diajak ke sana bersama wali, tapi ketika kita masuk studio TVRI itu wali memang tidak ikut, hanya mendampingi di luar. Jadi di situ pembelajaran yang dapat diterapkan ke anak adalah anak menjadi tahu bagaimana proses, kenapa sih kok kita bisa masuk TV kan, seperti itu. Jadi anak-anak jadi mengetahui bagaimana dia proses perekaman dan lain sebagainya tadi, dan tentunya masih banyak lagi hal-hal positif yang bisa kami terapkan ke peserta didik gitu ya. Tapi di sini pada nyatanya banyak wali yang tidak menyetujui. Padahal
sebenarnya memang sudah kami sesuaikan gitu ya. Kalau melihat dari ekonomi, sebenarnya bisa dikatakan emang menengah ke bawah gitu ya, bukan menengah ke atas gitu ya. Sehingga kami memprogramkan kegiatan juga tidak terlalu yang mengeluarkan biaya yang besar gitu. Jadi kalau ke TVRI kan emang masih lingkupnya terdekat lah, walaupun nggak dekat banget, tapi kan masih dekat seperti itu. Tapi kebanyakan ya itu tadi, ketika kita mau melaksanakan kegiatan, wali muridnya itu ya ada yang setuju, ada yang tidak gitu ya. Bahkan seperti bentrok lah di belakang itu tadi, karena mereka seperti punya kubu gitu ya. Sehingga terkesannya kami tuh guru-guru nggak nyaman gitu dengernya gitu ya. Itu identifikasi yang pertama. Jadi emang menyesuaikan apa namanya anggaran lah ya, seperti itu. Dan yang kedua, kenapa mereka terjadi seperti bentrok atau mempunyai kubu-kubu itu tadi, mungkin yang kedua adalah efek dari wali murid senior seperti itu. Itu yang biasanya memicu gitu ya. Jadi kalau udah Dari berbicara pengalaman sebelumnya ya. senior junior ya memang seperti itulah ya. Jadi ada wali murid yang memang pernah menyekolahkan anaknya mungkin dulu ya gitu ya. Jadi untuk sekarang adiknya sekolah lagi di sini. Jadi merasa dia itu aku tuh pernah loh sekolah di sini. Jadi saya tuh harus didengerin gitu. Merasa pendapatnya harus ditangkap, harus apa pokoknya harus bagus lah pendapat dia gitu, harus disetujui gitu ya. Itu sih sebenarnya gitu ya. Ya. Begitu Bu. Sebenarnya ya dari awal untuk wali kelasnya ataupun guru-gurunya sudah melakukan identifikasi bagaimana hal itu bisa terjadi ya Bu ya. Iya. Sebenarnya sudah bagus karena sudah melakukan identifikasi. Kemudian solusi apa yang sudah ditawarkan selama ini kepada wali murid ataupun yang sudah diberikan solusi-solusi dari guru-gurunya sendiri khususnya? Iya. Jadi untuk solusi itu yang pertama emang kami sebelum menentukan suatu program atau kegiatan gitu ya, kami memang mengundang. Yang pertama mengundang wali murid, kita mau merencanakan program tahunan nih ya. Tahun ini kita mau kemana aja seperti itu. Jadi biasanya kan wali murid apa namanya akan menyampaikan idenya, ayo kita mau ke sana Bu, kita ke sini Bu, seperti itu banyak gitu ya. Nah itu yang nanti akan jadi apa namanya bahan pemilihan atau pertimbangan buat mereka. Itu yang pertama. Kemudian setelah mereka berkumpul atau melaksanakan rapat bersama dengan kami pihak sekolah, itu kami akan menentukan gitu ya. Biasanya polling terbanyak dari pilihan-pilihan itu yang akan kami jadikan apa namanya tujuan atau tempat yang memang akan kami kunjungi nantinya gitu. Itu Bu. Untuk solusi-solusi yang sudah ditawarkan sudah sangat bagus. Kemudian dari solusi tersebut yang sudah atau ide-ide yang sudah disampaikan untuk wali murid, hal apa yang terpenting yang harus dilakukan? Baik itu oleh wali murid ataupun oleh guru-guru dari TK tempat Ibu mengajar sendiri. Iya, jadi agar program itu terlaksana gitu ya, sudah kami tawarkan seperti itu. Ketika kami memprogramkan suatu kegiatan seperti itu, kan tidak langsung berapa hari kemudian akan berangkat gitu tidak ya. Itu biasanya kami laksanakan di semester yang kedua, awal setelah libur semester pertama itu kami biasanya mengusung temanya rekreasi. Nah, disitulah kami melaksanakan kegiatan studi wisata seperti itu, kunjungan. Nah, biasanya dalam rentang waktu 1 semester itu kan lumayan panjang gitu ya. 1 semester gitu. Jadi biasanya agar memudahkan wali gitu, kami sistemnya menabung karena emang setiap hari anak-anak itu dibiasakan untuk menabung walaupun Rp1.000, Rp2.000 dan bervariasi memang sesuai kemampuan mereka masing-masing. Jadi setiap hari memang menabung dan menabung itu tidak apa namanya setiap hari atau setiap waktu bisa diambil begitu saja oleh wali murid, itu tidak. Tapi emang tabungan itu hanya untuk kebutuhan siswa sekolah seperti itu. Contohnya untuk iuran SPP itu boleh memang diambil dari
tabungan, atau emang kegiatan-kegiatan yang berhubungan sama sekolah gitu. Jadi kalau untuk keperluan pribadi misalnya, Bu, tabungan saya udah 1 juta nih, mau saya ambil buat kondangan, nah itu tidak boleh gitu ya. Jadi emang yang untuk keperluan peserta didik sendiri gitu. Itu solusi yang pertama. Yang kedua, apabila memang tidak diambil dari tabungan, itu bisa dibayarkan secara pribadi gitu ya. Biasanya, Bu, nggak usah potong tabungan, nanti ini ada anggaran yang memang buat anak saya jalan-jalan atau anak saya studi wisata seperti itu. Itu emang kami berikan tawaran seperti itu agar emang tidak menyulitkan buat mereka, tentunya memudahkan mereka. Nah, kemudian hal-hal yang harus dilakukan ke depannya kan berarti kan sudah Ibu jelaskan tadi seperti hal yang tadi sudah dijabarkan. Kemudian dengan wali murid dengan apa ya persoalan ataupun ada kubu-kubu seperti itu, apa sih harapan Bu Ros tersendiri khususnya dalam menanggapi hal itu? Iya, tentunya harapan saya itu ya, setiap manusia itu kan punya cara pikir, cara pandang yang berbeda seperti itu. Setiap ada perbedaan pendapat pastilah wajar. Tapi bagaimana kita itu menemukan suatu solusi dari suatu permasalahan itu atau mengambil garis tengah lah dari permasalahan itu. Jadi harapan saya kolaborasi dari orang tua ini yang tentunya akan menjadi teladan bagi anak-anaknya. Apalagi kalau sampai percakapan mereka yang kurang baik itu terdengar oleh anak, kan itu justru akan menimbulkan efek yang tidak baik untuk peserta didik, untuk anak-anak mereka gitu. Jadi kalaupun memang tidak setuju, tapi di depan gitu ya, ketika kita bersama-sama, Mbok ya jangan seperti itu gitu. Tetap berkolaborasi yang baik, jaga image seperti itu. Jadi tidak terkesan mereka itu saling kalau bahasa kasarnya gontok-gontokan lah gitu ya, atau kubu-kubuan tadi gitu ya. Jadi iya, jadi intinya mereka saling berkolaborasi, saling melengkapi lah seperti itu. Ya, itu harapan dari Bu Ros sendiri tentunya. Kemudian harapan khususnya untuk guru-guru dan untuk orang tua bisa istilahnya bisa dipecahkan bersama-sama. Dan kemudian untuk yang terakhir sebagai penutup untuk coaching kita hari ini, khususnya untuk unek-unek permasalahan dari Bu Rosmalina menanggapi solusi tadi yang sudah Ibu bicarakan di awal, apa rencana tindak lanjut ke depannya sehingga tidak akan ada lagi wali murid yang blok barat dan blok timur seperti itu, yang grundel di belakang, di depannya iya seperti itu, Bu. Untuk tindak lanjut Bu Ros dan guru-guru di TK tempat Ibu mengajar. Baik, Bu. Jadi mungkin yang pertama kami akan tetap melaksanakan tadi ya rapat di awal seperti itu untuk membicarakan agenda-agenda atau program-program yang emang akan kami jalankan seperti itu. Yang kedua adalah mempererat atau menjalin komunikasi yang baik lagi terhadap wali murid, antara pihak sekolah dan wali murid gitu ya, untuk membangun komunikasi yang efektif agar apa yang kami sampaikan itu dapat mereka terima dengan baik, dan begitu juga sebaliknya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah dalam program parenting seperti itu ya. Nah, yang kebetulan memang program parenting ini sudah berjalan, alhamdulillah seperti itu. Jadi akan tetap kami laksanakan supaya di sini program parenting adalah untuk supaya pembekalan kepada wali murid agar mendidik anak-anaknya seperti apa, termasuk dalam segi komunikasi atau kolaborasi itu tadi, agar terciptanya peserta didik yang memang kami harapkan gitu ya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila itu, Bu. Ya, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Bu Ros, apa yang menjadi harapan orang tua, bahkan guru-guru di tempat Bu Ros mengajar bisa berkolaborasi bersama dengan EPIK, bisa berkomunikasi yang lancar, efektif, tidak ada lagi orang tua yang blok barat dan blok timur yang saling menggerundel seperti itu ya Bu Ros ya. Apapun yang menjadi solusi dari Bu Ros, kiranya itu bisa menjadi solusi yang terbaik
khususnya untuk kemajuan anak didik kita, apalagi di TK yang masih membutuhkan perhatian yang sangat khusus dan sabar. Iya. Semangat untuk Bu Ros dalam didik, menuntun anak-anak didik kita menjadi anak-anak didik yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tetap semangat, sabar, sehat selalu, dan bahagia selalu. Dan Amin, tetap amin. berkolaborasi dengan wali murid. Amin. Terima kasih Bu Sri atas kesempatan serta waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Ya, sama-sama. Selamat sore Bu Ros. Selamat sore Bu Sri. Oke, tadi sudah melakukan coaching ya Bu Sri dengan Bu Rusmalina. Ya. Di dalam proses coaching tadi itu sudah bagus menurut saya, sudah sesuai dengan prinsip coaching, dengan alur tirta dan lain sebagainya. Nah, di sini ada satu atau beberapa hal yang ingin saya tanyakan kembali. Pada saat proses coaching tadi, apa saja sih yang sudah dilakukan oleh Ibu di dalam proses coaching tadi ya Bu Sri? Di dalam proses coaching yang sudah saya lakukan tetap mengacu pada presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif apa yang menjadi kisah dari coach kita, apa yang menjadi permasalahan, kemudian apa yang sudah menjadi solusi terbaik yang ditemukan. Saya khususnya sebagai coach berusaha mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu, Bu Rita. Oh ya, kemudian di dalam proses coaching tadi itu selain Ibu mengeluarkan pertanyaan yang berbobot, mendengarkan aktif ya, kemudian kehadiran penuh ya kan. Di sini kira-kira nih Bu, dari proses yang semuanya tadi dilakukan, indikator yang paling muncul dalam proses coaching tadi itu apa ya Bu ya? Indikator yang muncul dari coaching tadi itu khususnya pada kompetensi diri saya sendiri dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Di situ kalau boleh cerita, saya terus terang ingin sekali meningkatkan kompetensi saya dalam pengajuan pertanyaan yang berbobot. Karena apa? Kan pertanyaan tidak bisa kita susun di awal. Kita harus menjadi pendengar yang baik di coach kita. Jadi apa yang menjadi permasalahan mereka, apa yang menjadi solusi-solusi yang ditawarkan, kita bisa menggali potensi mereka seperti itu. Ya, benar sekali. Oke, baik ya Bu ya. Proses coaching hari ini sudah berjalan dengan baik dan juga sudah selesai. Lain waktu kita akan bertemu kembali. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Sri dan juga saya ucapkan selamat siang Bu Sri. Selamat siang Bu Anita, terima kasih kembali untuk waktunya. Salam sehat dan bahagia untuk Bu Anita. Ya, salam dan bahagia juga buat Bu Sri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Anita, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu, kabarnya baik. Gimana kabar Ibu Rus di sana? Alhamdulillah sehat Ibu. Ya. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Ibu ya kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, ini Bu Anita. Iya. Bu Anita kan ini akan melaksanakan proses coaching seperti itu ya Bu ya. Iya, benar Bu. Jadi di sini peran saya adalah sebagai supervisor atau observer dari coaching yang akan dilaksanakan Ibu Anita dan Bu Sri Utami nantinya seperti itu. Iya. Dan sebelum coaching nanti akan dilaksanakan, tentunya kita akan ngobrol-ngobrol terlebih dahulu ya. Jadi pra coaching ini kita akan membicarakan tentang
alur yang akan dilaksanakan pada coaching nanti seperti itu. Jadi tentunya nanti rubrik penilaian yang akan dilaksanakan pada coaching nanti, apakah proses coaching sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching atau belum. Yang mana prinsip-prinsip coaching itu meliputi dari kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya, betul Bu. Iya, jadi sebelumnya saya akan mengajukan pertanyaan terlebih dahulu nih kepada Bu Anita. Jadi kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Anita dalam proses coaching nanti yang akan Ibu laksanakan? Oke, di sini kompetensi yang ada dalam proses coaching itu kan ada 3 ya Bu ya, mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian kita juga punya yang namanya kemitraan. Nah di sini yang akan saya kembangkan itu mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ibu. Oke, baik. Jadi itu yang ingin Ibu kembangkan dalam kompetensi ini. Oke, yang kedua adalah indikator apa dalam ketercapaian dari coaching yang akan Ibu laksanakan nanti. Indikator yang ingin Indikator yang ingin saya sampaikan atau saya kembangkan pada proses coaching nanti ini diantaranya yaitu mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot. Kemudian saya juga ingin coach saya itu bisa menemukan solusi dari masalah-masalahnya dan tahu cara-cara untuk atau langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Gitu Ibu. Baik, jadi seperti itu Ibu ya. Indikator ketercapaian yang akan Ibu capai nanti seperti itu. Baik, jadi ini adalah percakapan sebelum tadi ya Bu ya. Nanti Ibu akan melaksanakan proses coaching bersama Ibu Sri Utami, dan di sesi yang terakhir nanti kita akan bertemu kembali ya Ibu dalam sesi pasca observasi. Jadi selamat melaksanakan coaching bersama Ibu Sri. Ya Bu. Halo, selamat siang Bu Anita. Oke, selamat siang Bu Sri. Apa kabarnya hari ini Bu Sri? Kabarnya sehat Bu. Oke, syukur alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya Bu Sri ya. Amin. Dengar-dengar. Gimana Bu? Ya sehat tapi saya Oh iya, saya dengar-dengar Ibu pengen cerita ya Bu ya. Hal apa sih Bu yang pengen diceritakan? Ya, jadi maaf sebelumnya ya Bu Anita kalau saya datang dengan membawa permasalahan ataupun unek yang ingin saya ceritakan ke Bu Anita. Iya, nggak apa-apa Bu. Silakan. Maaf Ibu sebelumnya. Di sini waktu kita tidak usah panjang-panjang ya Bu ya, paling sekitar 15 atau 20 menit saja. Monggo Ibu silakan diceritakan masalah atau unek-uneknya. Di sekolahan saya ini khususnya tentang pembentukan karakter anak-anak atau peserta didik dalam perhatian terhadap lingkungan sekolah Bu. Apalagi saja istirahat selesai seperti itu, sampah plastik khususnya itu berserakan. Jadi anak-anak itu kalau makan kue atau snack ciki-ciki seperti itu, membuangnya di situ. Jadi itu permasalahan yang kami hadapi guru-guru khususnya di sekolahan kami tentang kepedulian anak-anak terhadap sampah, khususnya sampah plastik yang sangat berbahaya tentunya untuk kita dan lingkungan. Oh begitu.
Ibu dan pihak sekolah sudah mencoba untuk melakukan identifikasi kenapa sih kok anak-anak ini bisa membuang sampah sembarangan, intinya ya Bu ya, tidak peduli dengan lingkungan yang ada di sekolah gitu ya Bu ya. Sudah diidentifikasi sebelumnya Ibu? Ya, kami dari sekolah sudah mengidentifikasi apa yang menjadi permasalahan mereka sehingga mereka itu di mana mereka makan kue ya di situ membuang sampahnya. Nah, kami sudah berkomunikasi dengan orang tua, wali murid, bahkan di awal sebelum pembelajaran atau semester awal itu kita sudah mengundang wali murid, kita komunikasikan apa yang menjadi program kami. Nah, kami menggalilah dari mereka itu bahwa memang kebiasaan seperti itu juga terjadi di rumah seperti itu. Jadi identifikasi awal itu memang kebiasaan mereka membuang sampah tidak pada tempat sampah seperti itu. Oke, jadi anak-anak di sekolah Ibu itu sudah punya masalah awal memang terbiasa tidak membuang sampah di rumah juga seperti itu ya Bu ya, membuang sampah tidak gitu ya Bu ya. Apakah Ibu dan pihak sekolah juga sudah mencari solusi-solusi yang bisa atau kira-kiranya bisa diterapkan di lingkungan sekolah Ibu? Kalau untuk solusi khususnya saya sendiri untuk guru kelas itu saya langsung mempraktikkan. Pagi saya datang, saya memegang sapu, membersihkan lingkungan. Kemudian setelah saya makan, nih Bu lihat ibu makan kue, plastiknya Ibu buang di kotak sampah yang berwarna merah. Kebetulan di sekolah kami sudah disediakan 3 itu jenis kotak sampah, yaitu yang berwarna merah untuk organik, berwarna kuning untuk daur ulang, untuk yang berwarna hijau itu yang organik. Jadi kita sebagai guru khususnya bisa mengajarkan, mengedukasi kepada mereka, membuang sampah itu pada tempatnya. Kemudian kita pagi-pagi datang menyapu, membersihkan halaman bersama dengan mereka. Seperti itu Bu, untuk solusi. Oke, solusi-solusi yang diberikan oleh pihak sekolah dan Ibu itu sudah sangat bagus ya Bu ya. Jadi sudah ada yang namanya pemisahan sampah-sampah ya, kemudian guru-guru juga memberikan contoh kepada anak-anaknya. Di sini dari solusi-solusi tersebut, apa sih Bu harapan yang Ibu harapkan ke depannya dari solusi yang sudah Ibu kembangkan tadi dan bersama dengan pihak sekolah? Ya, tentunya dari solusi yang sudah kita terapkan, harapan-harapan itu sangat banyak. Bukan hanya harapan yang bisa terjadi di sekolah, tetapi mereka juga mempunyai kebiasaan membuang sampah di rumah ataupun di mana mereka berada. Jadi harapan khususnya di sekolah itu anak-anak bisa memisahkan mana yang menjadi sampah organik, anorganik, mana yang bisa didaur ulang. Kemudian kebiasaan baik yang sudah kita terapkan di sekolah mereka bawa ke rumah dengan mereka bisa menyelesaikan sampah yang ada di sekolah. Seperti itu. Oke, ya mudah-mudahan harapan-harapan yang Ibu harapkan tadi dan juga sekolah harapkan bisa tercapai, di mana anak-anak itu bisa membuang sampah pada tempatnya, tidak hanya di lingkungan sekolah, tapi di lingkungan rumah, kemudian di lingkungan dimanapun anak-anak tersebut berada, mereka tidak membuang sampah secara sembarangan. Oh iya Bu, terus bagaimana ini perasaannya? Apakah masih ada yang ingin diceritakan? Sepertinya solusi sudah Ibu dapatkan nih. Ada hal lain yang ingin diceritakan? Ya. Kalau untuk perasaan selama menjadi istilahnya dalam mendidik anak-anak khususnya dalam pembentukan karakter itu rasanya jujur sangat tertantang. Karena apa? Merubah karakter anak tidak mudah seperti itu ya Bu ya. Kita benar telapak tangan, butuh kesabaran ekstra. Kalau bahasa Jawanya setiap pagi gurunya harus keluar, harus memberitahu anak. Kalau mereka membuang sampah, nak jangan di situ, itu sudah disediakan tempat sampah. Ayo kita buang di tempat sampah. Jadi kita sebagai guru itu khususnya harus mempunyai komitmen yang kuat.
dalam pembentukan karakter anak didik kita, sehingga apa yang menjadi tujuan dari pendidikan, tujuan dari sekolah kita itu bisa tercapai seperti itu, Bu Anita. Oke, ya benar ya Bu ya. Jadi kita harus perlu ekstra sabar tentang perubahan karakter, karena yang namanya karakter itu kan watak anak ya Bu ya, yang sudah terbentuk dari kecil. Jadi ibaratnya kalau kita mau merubah mereka dengan cara kita memberikan contoh dan dengan sabar yang sangat luar biasa. Apalagi anak-anak Ibu kan anak-anak SD yang masih imut-imut, masih pecicilan kalau bahasa saya ya Bu ya. Interaktif sifat aktifnya itu masih sangat banyak ya Bu ya. Jadi mereka itu pasti butuh perhatian dan perhatian yang ekstra dari para wali kelasnya. Oke Bu. Perasaan Ibu setelah menceritakan unek-unek ini bagaimana Bu? Perasaannya sedikit lega, kemudian muncul inspirasi ataupun ide-ide dari bimbingan Bu Anita khususnya sebagai coach saya, bagaimana dalam kita itu membentuk karakter anak itu harus sabar, sebagai guru harus menjadi guru yang konsisten lah, apa yang kita ajarkan itu ya harus kita konsisten setiap hari, jangan sampai kita itu menjadi guru yang mudah menyerah. Oke. Jadi dari masalah yang Ibu ceritakan tadi, Ibu sudah bisa menemukan solusi dan juga tindak lanjut dari solusi yang Ibu munculkan tadi ya. Ibu juga sudah merasa plong. Jadi di sini nanti ketika Ibu ingin bercerita kembali tentang masalah yang Ibu hadapi, silakan hubungin saya langsung ya Bu ya, boleh via WA atau telepon ya Bu ya. Kalau memang kita nggak punya kesempatan untuk daring seperti ini. Nah, pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini ya Ibu ya. Mudah-mudahan kita punya kesempatan untuk bertemu kembali di lain waktu, dan mudah-mudahan Bu Sri tetap punya sabar yang luar biasa menghadapi anak-anaknya. Kita bisa memberikan contoh yang konsisten untuk membentuk karakter anak supaya bisa buang sampah pada tempatnya. Nah, untuk hari ini Bu cukupkan dulu. Sampai di sini, sampai ketemu lagi ya Bu Sri ya. Selamat sore Bu. Sore Bu Anita, terima kasih banyak untuk bimbingannya sore hari ini. Sehat selalu. Iya Bu Sri, terima kasih. Baik Bu Anita, tadi saya sudah melaksanakan observasi seperti itu ya Bu ya, tentang kegiatan coaching yang sudah Ibu Anita dan Ibu Sri Utami laksanakan bersama seperti itu. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Anita. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terhadap ketercapaian indikator yang diharapkan oleh Ibu? Oke, pada saat melakukan coaching tadi, saya sudah berusaha membuat coaching tadi itu sesuai dengan alur Tirta, dengan menanyakan tujuannya, kemudian bertanya juga tentang identifikasinya, dan juga solusi serta rencana tindak lanjut dari solusi yang sudah ditemukan oleh coach tadi, Bu. Iya, jadi seperti itu ya. Jadi Ibu sudah menggali kompetensi, jadi rencana-rencana yang akan dilaksanakan oleh Ibu Sri Utami. Berhubungan dengan kompetensi tersebut gitu ya, kompetensi yang akan Ibu dapatkan tadi yaitu tentang teknik mendengarkan aktif. Apakah Ibu sudah merasa sudah melaksanakan kompetensi mendengarkan aktif dengan baik? Atau mungkin skalanya kalau maksimal itu kan 10 ya Bu ya. Dalam proses coaching tadi seperti itu. Dalam teknik mendengarkan aktif, apakah Ibu sudah memiliki skala berapa Bu? Kalau dalam skala mendengarkan itu saya masih berada di level 6 sampai dengan 7 Bu. Karena kalau sampai yang ke-8 itu terlalu berat, karena di sini saya juga
memberikan saran-saran kepada coach saya, di mana seharusnya saya kan lebih aktif mendengarkan semua keluh kesah dari yang namanya coach tadi, di mana coach itu sebenarnya ketika bercerita atau menceritakan masalahnya, dia juga kita harus bisa mengantarkan mereka menemukan solusi-solusinya. Nah, di sini kalau dari level yang sudah saya rasakan, saya berada di level 6, ya Bu. Oke, baik. Tapi sebenarnya adakah apa ya, dalam mengembangkan teknik mendengarkan aktif ini sebenarnya ada nggak ibu tuh pengen gitu ya, atau ingin saya tuh mau ngasih solusi gitu, tapi karena ibu ingin mengembangkan teknik mendengarkan aktif ini, akhirnya ibu lebih terfokus seperti itu. Gimana Bu? Iya benar Ibu. Jadi di sini kan yang namanya mendengarkan aktif itu harusnya saya itu mendengarkan cerita ya Bu dari si coach tadi. Tapi karena di sini saya tertantang untuk memberikan solusi, di mana solusi itu seharusnya diberikan sendiri oleh coachnya. Makanya saya merasa bahwa saya itu masih berada di dalam level 6 untuk kompetensi mendengarkan aktif tadi Ibu. Jadi belum terlalu sempurna sekali lah Bu gitu. Baik, sudah bagus sekali ya Ibu ya, tadi proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar seperti itu. Ya, dan alhamdulillah dari pihak coachingnya sudah berhasil menggali kompetensi dirinya untuk menemukan solusi dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sudah Ibu Anita berikan. Iya, terima kasih Bu atas sama-sama Ibu. Oke, jadi dari observasi yang sudah kita lakukan ini Bu, refleksi dari observasi yang sudah kita lakukan ini, apa yang Ibu dapatkan dari refleksi ini Bu? Di sini saya harus hal-hal yang saya dapatkan ya Bu ya, saya harus lebih memahami lagi yang namanya alur tirta, kemudian kompetensi ataupun prinsip-prinsip dari coaching, sehingga nanti saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi Ibu. Itu yang saya dapatkan di hari ini. Baik, luar biasa sekali ya Ibu ya. Selamat karena tadi Ibu sudah melaksanakan coaching dengan baik, dan semoga harapannya ke depan adalah Ibu dapat melaksanakan coaching selanjutnya dengan baik dan lebih maksimal lagi. Semangat terus Ibu untuk menjadi lebih baik lagi. Semangat untuk kita semuanya Ibu ya. Iya. Demikian perjumpaan kita hari ini saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore Bu Rus. Selamat sore Bu Sri. Bagaimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Ibu Sri? Kabar saya sehat dan tetap semangat. Tetap semangat. Ya. Baiklah Bu Rus, kita akan memulai untuk coaching pada sore hari ini, yaitu sebagai tugas praktek demonstrasi kontekstual kita di modul 2.3. Baiklah, kita akan mulai ya. Praktek coaching pada hari ini. Dari coaching hari ini kita mengharapkan bahwa kita dapat mengembangkan, khususnya Bu Rus, dapat mengembangkan kompetensi yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif coaching, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Nah, di sini untuk pra-coaching kita sore hari ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan, terutama untuk Bu Rus. Dalam hal kompetensi yang mana yang ingin Ibu kembangkan pada saat coaching sore hari ini? Baik Ibu, jadi kompetensi di sini yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama adalah mendengarkan aktif ya. Jadi saya ingin mengembangkan kemampuan saya dalam mendengarkan coaching nanti dalam menyampaikan problemnya atau masalah-masalahnya. Kemudian yang kedua adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Itu Bu yang ingin saya kembangkan.
Jadi ada 2 kompetensi itu yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini ya. Ya, benar sekali. Nah, kemudian bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan hari ini? Mengapa Ibu ingin mengembangkan hal itu seperti itu? Tapi sepertinya kalau secara dilihat Ibu sudah sangat kompeten dalam hal ini. Iya Ibu, saya ingin sekali mengembangkan ya Ibu ya, karena menurut saya setiap suatu kompetensi atau kemampuan itu kan pasti ada yang lebih baik lagi gitu ya Bu ya. Mungkin yang di sini saya dipandang sudah baik, padahal menurut saya itu belum seperti itu. Jadi saya ingin lagi mengembangkan supaya apa? Di sini saya sebagai coach tentunya mampu menjadi mitra bagi coach agar coach merasa nyaman, merasa ketika melaksanakan coaching bisa menemukan solusi dari masalah-masalah yang dihadapinya seperti itu. Begitu juga ketika saya ingin mengembangkan kemampuan dalam kompetensi menunjukkan pertanyaan yang berbobot seperti itu, Bu. Itu tadi harapan yang ingin Ibu kembangkan ke depannya. Nah, kemudian saya akan membantu dalam mengamati pengembangan kompetensi Bu Rusmalina khususnya dalam proses coaching hari ini. Baiklah, bisa kita mulai ya untuk praktek coaching hari ini bersama Bu Anita, yaitu sebagai coaching. Silakan Bu Rus, dimulai dengan Bu Anita proses coachingnya. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Halo Ibu Anita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga Bu Rusmalina, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ini Bu Anita? Alhamdulillah baik Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu, tetap sehat dan bahagia. Iya, harus itu Bu. Harus. Baik Bu, seperti yang sudah kita sepakati bersama ya Bu ya. Sore hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih katanya ya. Ada apa ini Bu? Iya benar. Gini Bu, saya tuh punya sedikit masalah lah atau kendala di dalam kelas saya itu Bu. Di mana kan sekolah kami ini full day ya Bu ya. Dari jam 7:30 sampai jam 15.30 dan kadang-kadang saya mendapat jadwal itu full Bu dari pagi sampai sore. Nah, di mana saya itu sering ketemu jam rawan atau jam yang membuat anak itu sudah tidak punya semangat untuk belajar gitu loh Bu, kurang aktif, misalnya di 1 jam sebelum istirahat, 1 jam sesudah istirahat, atau di 2 jam pelajaran terakhir. Jadi anak-anak itu sudah terjeda-jeda waktunya dan pikiran mereka itu sudah ayo pulang seperti itu. Dan di saat proses pembelajaran siswanya itu jadi merasa kurang aktif kalau menurut saya itu Bu. Itu masalah saya Bu. Oh, jadi begitu. Jadi kalau bisa saya tarik kesimpulan adalah Ibu itu mengalami kesulitan dalam menghadapi keaktifan atau kompetensi atau kemampuan anak dalam mengikuti pembelajaran seperti Ibu ya. Seperti itu ya Bu ya. Iya. Iya. Jadi sebenarnya yang ingin saya tanyakan adalah di sekolah Ibu itu sudah menerapkan ini ya Bu ya, kurikulum merdeka seperti itu ya Bu? Iya, sudah Ibu. Alhamdulillah tahun ini sudah menerapkan kurikulum merdeka di sekolah kami dan baru di kelas 10 ini dan saya kebagian mengajarnya Bu, dan makanya sistemnya full day, walaupun sebelum kurikulum merdeka pun kami sudah full day gitu Bu. Oh, seperti itu. Jadi memang sebelumnya juga sudah full day dan sekarang ditambah dengan memang sudah menerapkan kurikulum merdeka. Sangat luar biasa sekali sekolahnya Bu ya. Iya. Baik. Nah, untuk menghadapi siswa-siswa yang ada di kelas Ibu gitu ya. Apa sih kiat-kiat atau strategi-strategi yang Ibu lakukan dalam memberikan pembelajaran terhadap peserta didik Ibu? Di sini untuk metode pembelajaran saya itu menerapkan seperti ada cara konvensional ya Bu ya, ceramah, kemudian saya selingi juga dengan diskusi, karena kalau anak langsung diterapkan
akan diskusi kan pasti bingung juga, nggak dikasih tahu arahannya terlebih dahulu. Jadi ada cara konvensionalnya, yaitu saya berceramah menjelaskan bagaimana cara untuk melakukan proses diskusi dan lain sebagainya. Kemudian setelah proses diskusi pun siswa presentasi, dan juga kadang saya di tengah-tengahnya itu saya selipkan permainan. Nah, tetapi dengan proses yang sudah saya lakukan seperti itu, masih ada aja beberapa anak yang tidak aktif dalam proses diskusi tadi itu, Bu. Makanya saya ingin bercerita dengan Ibu, begitu. Oh, benar sekali. Sebenarnya teknik yang sudah Ibu lakukan itu sudah ini ya, sudah apa namanya baik sekali gitu ya. Jadi memberikan metode ceramah tadi gitu supaya anak-anak menjadi mengerti bagaimana teknik diskusi nanti dan lain sebagainya gitu. Jadi menurut Ibu nih, ada harapan-harapan atau metode apa lagi gitu ya yang bisa Ibu lakukan dalam memberikan pembelajaran kepada anak dalam menghadapi situasi dan kondisi di jam-jam rawan ini, Bu, gitu ya. Karena kalau memang mereka tidak aktif seperti itu, ya bagaimana pembelajaran itu akan mereka dapatkan, akan mereka tangkap seperti itu, Bu. Nah, solusi-solusi yang saya berikan untuk anak-anak saya di kelas itu, Bu, untuk menghindari siswa yang cenderung pasif itu, saya biasanya kalau ketemu jam 1 jam sebelum dan 1 jam sesudah itu saya menerapkan game. Jadi di jam pertama 1 jam sebelum istirahat itu materi, ya Bu ya, saya cara konvensional karena waktunya kan cuma 45 menit ya Bu ya. Kemudian terjeda istirahat. Nah, setelah istirahat itu saya masuk lagi, saya membawa game. Nah, gamenya itu pas waktu beberapa saat yang lalu saya mencoba dengan game teka-teki. Jadi saya menggunakan infokus, kemudian anak tak suruh mencari kata-kata dan lain sebagainya. Nah, dari situ alhamdulillah sih Bu, sudah hampir berapa persen ya? Sekitar 80-90% siswa itu sudah mengikuti proses pembelajaran dengan menerapkan game-game atau permainan-permainan di dalam kelas gitu, Bu. Oh, seperti itu, Ibu ya. Ya, jadi yang ingin saya tanyakan sebenarnya ikut game-game itu sendiri, Bu, gitu ya. Apa itu berhubungan dengan mata pelajaran yang memang sedang diterapkan atau mungkin di luar pembelajaran, Bu? Kalau game yang saya bilang teka-teki tadi itu sesuai dengan pembelajaran saya hari itu, Bu. Misalnya saya hari ini belajar tentang, saya kan guru PPKN ya Bu ya, tentang pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak itu saya berikan gamenya itu untuk mencari kata-kata yang terdapat dalam teka-teki tadi yang berkaitan dengan norma. Misalnya norma agama, nanti anak tinggal maju ke depan, siapa yang bisa mencari tulisan agama, kemudian hukum, dan lain sebagainya. Jadi masih berkaitan dengan materi yang saya sampaikan gitu. Wah, luar biasa sekali ya, sebenarnya itu sudah terintegrasi gitu ya, Bu ya. Jadi Ibu sudah mempunyai metode-metode atau emang game-game yang sudah Ibu siapkan untuk apa namanya memancing atau mengaktifkan kembali anak-anak yang memang kurang dalam mengikuti kegiatan pembelajaran seperti itu. Jadi Bu, untuk apa namanya, menurut Ibu gitu ya, kan sekarang ini Ibu sudah menerapkan teknik tersebut. Nah, skala yang sudah Ibu lakukan dalam metode-metode ini seperti itu, menurut Ibu skalanya berapa sih, Bu? Gitu. Untuk skala dalam proses ini, Bu, saya berada dalam posisi 5 sampai dengan ke-7, Bu. Jadi di situ saya masih dalam proses skala 5 sampai dengan 7. Kalau untuk ke-8 itu sangat sulit, Bu, karena kan berarti harus 100% anak itu aktif semuanya di dalam kelas. Sedangkan di dalam proses pembelajaran saya masih ada 1 atau 2 anak yang cenderung tidak mengikuti pembelajaran dengan maksimal gitu loh, Bu. Iya, jadi harapan Ibu setelah melaksanakan ini, Bu, setelah mendapatkan penguatan-penguatan nantinya seperti itu, harapan Ibu mencapai skala berapa? Harapan saya berada di dalam skala 8, Bu, atau rendah-rendahnya ya 7 lah. Karena apa? Karena saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam hal memanage kelas
agar kelas tadi itu menjadi lebih aktif dalam proses pembelajarannya, Bu. Baik, jadi ada harapan-harapan yang lain Bu, yang khusus yang lain gitu ya. Mungkin untuk menghadapi anak-anak yang sebenarnya tadi dari satu kelas seperti itu ya sudah cenderung lebih aktif ketika melaksanakan pembelajaran. Tetapi masih ada anak yang belum mau atau mereka masih males-malesan yang ngikutin. Nah, itu harapan yang untuk mensiasati anak-anak yang memang sangat antusiasnya sangat kurang sekali, apa yang akan Ibu laksanakan selanjutnya? Di sini saya akan menerapkan proses pendekatan lah Bu ya, atau kolaborasi dengan siswa, dan juga harapan saya ke depannya saya bisa berkolaborasi dengan orang tuanya supaya mengetahui kenapa sih kok anak ini nggak aktif di dalam kelas. Nanti caranya saya bisa menghubungi melalui via telepon, jadi nanti bisa ngobrol dengan orang tua siswa, mengetahui latar belakangnya, mengidentifikasi apa sih yang menjadi penyebab anak tadi itu kok diem di dalam kelas. Itu harapan saya ke depannya, Ibu. Iya, jadi luar biasa sekali ya Ibu ya. Kiat-kiat yang emang Ibu sudah persiapkan, semoga kedepannya harapan-harapan Ibu ini dapat terrealisasi di kelas Ibu dalam menangani siswa-siswa yang memang kurang aktif dan kurang antusias dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Tetap semangat Amin. Ibu dalam menghadapi siswa-siswa Ibu yang sangat luar biasa, yang mereka memang tentunya memiliki karakter-karakter yang sangat luar biasa, karakter-karakter yang majemuk ya Ibu ya, tidak hanya satu, Iya, yaitu benar setiap sekali. siswa yang seperti yang kita ketahui bersama bahwa setiap siswa memiliki karakter yang berbeda-beda. Tetap semangat Berbeda-beda. Ibu menghadapinya semuanya dan sehat selalu ya Ibu ya. Iya, terima kasih Ibu. Terima kasih kembali Ibu Anita, dan mungkin nanti ketika Ibu ada unek-unek lagi atau ada yang ingin dibicarakan lagi kepada saya, insya Allah saya akan mau mendengarkan curhatan-curhatan Ibu selanjutnya. Iya, terima kasih Bu atas waktunya, atas waktu mau mendengarkan cerita saya tentang keluh kesah saya yang siswa-siswa saya di dalam kelas ya Ibu ya. Nanti ketika itu juga saya merasa akan sangat terbantu dengan apa yang kita ceritakan hari ini atau kita bicarakan hari ini. Jadi saya merasa lebih plong, dan juga nanti akan saya hubungi kembali ketika saya merasa pengen bercerita dengan Bu Rus untuk di waktu yang lainnya, Ibu. Baik Ibu, insya Allah siap Ibu. Iya. Baik Ibu, terima kasih banyak atas perjumpaan kita hari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Rusmalina. Sama-sama Ibu Anita. Halo Iya, Bu halo Bu Rus. Sri. Ya, bagaimana perasaannya setelah melakukan coaching sore hari ini? Alhamdulillah, perasaannya sangat bahagia sekali Ibu. Karena bisa ngobrol-ngobrol tadi dengan Bu Anita. Kalau hasil dari pengamatan yang sudah saya ikuti tadi selama Bu Rus melakukan coaching bersama Bu Anita, saya rasa untuk kompetensi mendengarkan aktif ataupun mengajukan pertanyaan yang berbobot terlihat tadi dari apa yang menjadi unek-unek dari Bu Anita, Ibu merespon, Ibu mengajukan pertanyaan terbuka, bahkan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang tentunya hal itu memancing solusi-solusi apa yang dipikirkan oleh Bu Anita dan tindak lanjut apa yang nantinya akan dikerjakan oleh Bu Anita, seperti itu. Nah, kemudian apa yang Ibu dapatkan selain apa tadi ya, berbagi pengalaman atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang memancing solusi Bu Anita dari hasil coaching pada sore hari ini? Baik, jadi yang saya dapatkan dari proses coaching tadi gitu, yang pertama yaitu saya sudah berupaya gitu ya, berupaya sebagai coach itu menerapkan model Tirta dalam coaching tadi seperti itu ya. Yang dimana di situ saya sudah menerapkan alur Tirta, kemudian saya berupaya menggali potensi yang ada pada coach saya gitu ya Bu ya. Jadi meskipun sebenarnya ada suatu permasalahan atau terkadang sedikit ya, mungkin
saya pengen memberikan solusi secara langsung gitu. Namun di sini adalah yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi supaya si coach itu mampu menemukan solusi tersendiri dari diri coach sendiri supaya bisa menemukan solusi-solusi untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang memang ada seperti itu. Jadi memang saya lebih kepada mengarahkan coach untuk menggali kompetensinya sendiri seperti itu, Bu. Kemudian juga akhirnya dengan percakapan yang sudah kami laksanakan tadi, coach mampu untuk menembungkan rencana aksi gitu ya. Selain untuk kegiatan yang memang sudah diterapkan dalam kelas gitu ya, metode-metode yang sudah diterapkan di kelas, namun coach atau Bu Anita tadi menemukan rencana aksi yang selanjutnya akan diterapkan agar anak-anak lebih antusias lagi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran meskipun jam-jam pelajaran yang emang ada itu sudah jam-jam rawan seperti itu, Bu. Iya. Dari hasil coaching yang tadi diterapkan, yang dilaksanakan tadi, adakah rencana tindak lanjut dari Bu Rusmalina khususnya untuk mengembangkan kompetensi yang diharapkan 2 tadi itu? Baik, Rencana Bu. tindak lanjut, kemudian dengan siapa Bu Ros ingin berencana mengembangkan kompetensi tersebut? Baik, jadi kalau rencana itu pasti ada Ibu ya. Jadi saya itu tipe orangnya adalah tidak berhenti belajar atau saya ini orangnya haus ilmu seperti itu ya Bu ya. Jadi saya ingin selalu terus belajar, di mana ketika saya sudah mungkin kalau tadi di awal Ibu sudah menganggap saya mampu dalam teknik menerka aktif atau kan memberikan pertanyaan berbobot, namun menurut saya itu belum apa-apa seperti itu ya. Jadi sehingga saya ingin selalu mengembangkan kompetensi yang ada pada diri saya dan tentunya nanti akan saya praktikkan kepada rekan sejawat saya di sekolah seperti itu ya. Saya akan melaksanakan coaching kepada rekan sejawat saya di sekolah agar rekan sejawat saya itu mampu menemukan solusi-solusi yang dihadapi dari atau masalah-masalah yang sudah dihadapi seperti itu, Bu. Ya, kiranya apa yang menjadi harapan dari Bu Ros tercapai, apa yang menjadi harapan dari peningkatan kompetensi juga dapat terlaksana ke depannya dan semakin meningkat khususnya. Terima kasih Bu Ros untuk proses coaching sore hari ini. Kiranya kita semua tetap sehat, tetap semangat. Selamat sore dan salam sehat untuk kita semua. Selamat sore Ibu, salam sehat dan semangat. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Bu Ros.